Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir, episode ke-8. Pangeran Prawoto dan Pangeran Kalinyamat dibunuh oleh Aryo Jipang. Alkisah Kanjeng Sunan di Kudus menjadi guru bagi banyak orang. Dari kalangan para raja dan bupati tidak henti mereka mendatangi Kudus untuk mengambil pengajaran dari sang guru. Pangeran Prawoto juga berguru di Kudus. Demikian pula Aryo Jipang. Namun selain berguru kepada Kanjeng Sunan Kudus, Pangeran Prawoto juga berguru kepada Sunan Kalijogo. Hal itu rupanya membuat Sunan Kudus kurang berkenan. Pada suatu kesempatan, Sunan Kudus berbincang dengan Aryo Jipang. "Anakku, apa hukuman bagi orang yang mendua?" tanya Sunan Kudus. Aryo Jipang menjawab, "Sudah pasti harus dibunuh. Hamba mohon diberitahu siapa yang Paduka bicarakan." Berkata Sunan Kudus, "Saudaramu di Prawoto. Apa namanya seperti itu kalau bukan mendua?" Aryo Jipang berkata, "Ya sudah, tunggu apa lagi? Sebaiknya segera dibunuh." Berkata Sunan Kudus, "Siapa yang sanggup melakukan?" Aryo Jipang berkata, "Saya sanggup menghukum mati." Sunan Kudus berkata, "Segera laksanakan." Aryo Jipang merencanakan pembunuhan secara diam-diam. Dia memanggil lurah Kajineman yang bernama Rangkut. "Rangkut, engkau pergilah ke Prawoto dan bunuhlah Pangeran Prawoto," kata Aryo Jipang. Rangkut menyembah dan segera berangkat. Singkat cerita, Rangkut sudah sampai di Prawoto dan berhasil menemui Pangeran Prawoto. Saat itu Pangeran Prawoto sedang sakit dan bersandar kepada istrinya. Pangeran Prawoto bertanya, "Apa keperluanmu ke sini?" Rangkut menyembah dan berkata, "Hamba hendak membunuh Paduka." Pangeran Prawoto berkata, "Silakan, tapi jangan menyertakan yang lain. Cukup aku saja." Rangkut segera menarik keris dari sarungnya dan menusuk Pangeran Prawoto dengan sekuat tenaga. Tubuh Pangeran Prawoto tertembus keris sampai menusuk istrinya pula. Pangeran Prawoto dalam keadaan setengah sadar melihat Rangkut berbuat curang. Spontan Pangeran Prawoto menarik keris Kiai Betok dan melemparkan ke arah Rangkut. Lemparan Pangeran Prawoto hampir meleset. Rangkut hanya terkena bagian kembang kacang. Namun karena keris Kiai Betok sangat ampuh, meski hanya tergores, Rangkut tewas seketika. Pada saat yang sama, Pangeran Prawoto juga tewas bersama sang istri. Peristiwa terbunuhnya Pangeran Prawoto itu ditandai dengan sengkalan tahun Guno Yakso Warno Nabi, yang melambangkan tahun 1453 kalender Jawa, bertepatan dengan 1531 kalender Masehi. Pada hari itu Prawoto hujan tangis karena kematian junjungan mereka. Mengapa Aryo Jipang tega membunuh Pangeran Prawoto yang tak lain saudara sepupu sendiri? Hal itu karena menurut keyakinan Aryo Jipang, dulu Pangeran Prawoto lah yang telah membunuh ayah Aryo Jipang, Pangeran Sekar Sedolepen. Utusan yang ditugaskan membunuh bernama Ki Suroyoto. Saat itu Pangeran Sedolepen baru saja turun dari salat Jumat. Ketika bersimpang jalan di atas jembatan, Ki Suroyoto menikam dengan keris. Sekali tikam, Pangeran Sedolepen tewas di sungai. Suroyoto lalu ditangkap dan ditikam rame-rame oleh orang banyak. Kematian Pangeran Prawoto meninggalkan kesedihan yang sangat bagi terah Sultan Trenggono. Salah satu putri Sultan Trenggono, yakni Mas Ratu Kalinyamat, hendak menuntut keadilan ke Kudus. Berdua dengan sang suami, Ratu Kalinyamat pergi menemui Sunan Kudus. Setelah bertemu Sunan Kudus, Ratu Kalinyamat berkata, "Kedatangan hamba ke sini hendak meminta keadilan. Kakak hamba dibunuh oleh utusan Aryo Jipang. Apa hukuman yang pantas baginya?" Sunan Kudus hanya menjawab, "Sesungguhnya orang yang berhutang nyawa pasti akan dibalas dengan nyawa." Ratu Kalinyamat segera pulang karena melihat gelagat Sunan Kudus tidak sungguh-sungguh
dalam perkataannya. Di tengah jalan, utusan Aryo Jipang telah mencegat mereka berdua. Suami Ratu Kalinyamat dikeroyok hingga tewas. Kesedihan Ratu Kalinyamat semakin bertumpuk-tumpuk. Baru saja ditinggal mati saudara tua. Kini sang suami pun menyusul ke alam baka dengan cara mengenaskan. Karena sangat sedihnya, Ratu Kalinyamat tak mau pulang ke Demak. Tekadnya sudah bulat hendak bertapa sampai mati. Ratu Kalinyamat merasa kematian kakak dan suaminya akibat kekejaman Aryo Jipang. Maka dia bersumpah takkan memakai kain sampai ada yang membunuh Aryo Jipang. Nyai Ratu Kalinyamat kemudian bertapa dengan hanya menutup tubuhnya dengan rambutnya yang panjang. Di Kudus, Kanjeng Sunan Kudus sedang berbincang bersama para murid-muridnya. Adipati Jipang berada di depan. Mereka sedang membicarakan yang baru saja tewas, Pangeran Prawoto dan Pangeran Kalinyamat. Sunan Kudus berkata, "Hei anakku Aryo Jipang, aku tanya padamu. Sepeninggal saudaramu di Prawoto dan Kalinyamat, hatiku belum merasa tenang kalau engkau belum menjadi raja. Tapi kalau engkau menjadi raja sekarang, aku merasa engkau akan menemui kerepotan. Masih ada yang akan menghalangi jalanmu, yakni Adipati Pajang, yang juga punya keinginan yang sama denganmu. Kalau kalian sama-sama ngotot, tak urung terjadi perang. Kasihan orang-orang kecil yang akan menjadi korban. Namun kalau Adipati Pajang masih hidup, mustahil engkau lestari menjadi raja." Aryo Jipang mengaturkan sembah lalu berkata, "Bagaimana menurut guru? Apakah Pajang perlu saya serang sekarang?" Sunan Kudus berseru, "Jangan sampai seperti itu. Kalau sampai terjadi perang, rusak negeri ini. Kalau engkau bisa lakukan dengan diam-diam, suruhlah tukang pukul yang mumpuni untuk membunuh Adipati Pajang. Jangan sampai ada yang tahu." Aryo Jipang segera melaksanakan perintah sang guru. 4 orang kajineman sudah dipanggil untuk menjalankan tugas melakukan upaya sandi kepada Adipati Pajang. Ke-4 orang tersebut segera berangkat ke Pajang.